Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perencanaan program PNF yang beranggotakan yang pertama yaitu Antika Rahmadia Fasya dengan NIM 230050019, kemudian yang kedua Maura dengan NIM 230050019, dan terakhir yaitu Andini Triwahyuni dengan NIM 230050136. Akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai tahapan perencanaan program PNF. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah tahap awal dalam merencanakan program pendidikan nonformal. Tujuan utama tahapan ini adalah untuk memahami masalah, kesenjangan, dan potensi yang ada di masyarakat yang memerlukan intervensi pendidikan. Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat agar program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang nyata di lapangan. Dalam pendidikan nonformal, identifikasi kebutuhan biasanya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya di dalam masyarakat, serta potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Yang selanjutnya itu metode yang digunakan pada identifikasi kebutuhan. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan di pendidikan nonformal, di antaranya itu survei. Survei digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kebutuhan masyarakat yang skala besar. Yang kedua itu wawancara, adalah metode yang lebih mendalam dibandingkan dengan survei. Wawancara memungkinkan fasilitator program untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Tiga yaitu focus group discussion. Yang keempat, observasi partisipatif. Pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan dalam analisis dan perencanaan program. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam pendidikan nonformal meliputi yang pertama kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam skala besar. Yang kedua, wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, fasilitator menggunakan daftar pertanyaan yang dapat disusun sebelumnya. Yang ketiga itu dokumentasi studi. Data juga bisa diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia, seperti laporan statistik, kebijakan pemerintah, dan catatan sekolah. Yang terakhir yaitu observasi langsung. Observasi langsung di lapangan memungkinkan fasilitator untuk mendapatkan informasi visual tentang keadaan fisik dan perilaku masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah penetapan kelompok sasaran. Faktor yang dipertimbangkan yang pertama adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi. Yang kedua adalah motivasi dan kesiapan partisipasi kelompok sasaran. Yang ketiga, kelompok sasaran ditetapkan berdasarkan relevansi dengan program. Materi yang selanjutnya adalah hasil analisis data. Yang pertama adalah analisis kualitatif, menemukan pola dan tema dari data deskriptif. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, penggunaan statistik untuk mengidentifikasi tren dan prioritas. Yang ketiga adalah hasil menentukan kebutuhan yang paling mendesak dan menjadi dasar penyusunan program. Materi yang selanjutnya adalah skala prioritas program. Yang pertama yaitu menyusun urutan berdasarkan urgensi, ketersediaan sumber daya, dan dampak. Yang kedua adalah fokus pada kebutuhan dengan dampak yang paling signifikan bagi masyarakat. Contohnya adalah prioritas pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah kerjasama dalam pembangunan program. Yang pertama, pemerintah mendukung melalui kebijakan dan anggaran. Yang kedua adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, ahli dalam pemberdayaan komunitas. Yang ketiga adalah lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat, menggalang partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tahapan perencanaan program pendidikan nonformal meliputi identifikasi kebutuhan, pengumpulan data dan analisis data, prioritas program, dan penetapan kelompok sasaran. Kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk keberhasilan program. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.